Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan. Kebencian dapat dikalahkan dengan kebaikan. Kemarahan dapat diredakan dengan kebaikan. Jadi berbuatlah baik kepada semua orang. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu pada pagi hari ini karena kebesaran dan anugerah-Mu yang Kau berikan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih, firman-Mu selalu menerangi hati dan pikiran kami. Firman-Mu juga yang membersihkan hati kami, supaya hati kami terisi dengan sesuatu yang bersih. Dan ketika hati kami bersih, kami bisa melihat sesuatu yang baik dan melakukan yang baik. Bersihkan juga pikiran kami dan seluruh hidup kami, Tuhan, supaya segala yang baik yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu pagi ini menjadi penerang setiap langkah hidup kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Carilah yang baik, maka kamu akan hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, setiap orang memiliki tujuan dalam hidup. Setiap orang memiliki impian dalam hidup. Dan setiap orang memiliki cita-cita dalam hidup. Semua keinginan, semua cita-cita, dan semua impian itu akan tercapai jika kita terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan jika kita terus melakukannya dengan tekun dan kerja keras. Demikian juga dengan kebaikan. Berbuat baik itu tidak otomatis langsung bisa, tetapi harus dilatih sedikit demi sedikit. Karena ini menyangkut tentang karakter dan juga kebiasaan hidup. Lalu sesuatu yang biasa kita lakukan, lama-lama itu menjadi satu karakter. Inilah yang terjadi di tengah-tengah hidup orang Kristen. Meskipun dia orang Kristen yang saleh, orang Kristen yang taat, orang Kristen yang rajin melayani, bahkan dia aktivis dalam gereja. Tetapi kalau dia tidak memiliki kebiasaan yang baik, maka hal-hal buruk pun dapat dia lakukan. Jadi jangan heran Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Banyak orang Kristen yang punya kebiasaan marah-marahin orang. Ada orang Kristen yang punya kebiasaan suka cerita sana sini, fitnah orang kesana kemari. Dan jangan heran ada orang Kristen yang tiba-tiba emosinya meledak sehingga tidak memikirkan hari depan lagi. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Perlu berhati-hati. Lalu kitab Amos pagi ini mengingatkan kepada kita tentang satu kebenaran, yaitu dalam Amos pasal 5 ayat 14-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam
akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi dalam kitab Amos ini, bangsa Israel mengalami satu kehidupan yang tidak baik. Tuhan menolak persembahan ibadah yang mereka lakukan. Karena ibadah dan persembahan yang mereka lakukan hanyalah rutinitas. Lalu mereka melakukan kejahatan. Meskipun mereka beribadah, persembahan yang mereka beri persembahan yang baik, tapi mereka tidak mengalami perubahan. Terus berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat. Berbuat jahat terhadap keluarga, sanak saudara, dan juga berbuat jahat kepada orang lain. Lalu Amos mengingatkan bangsa Israel, supaya kamu tetap hidup, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu tetap mengalami kehidupan yang baik. Dan kalau kamu lebih memilih yang baik, maka Tuhan Allah akan menyertai kamu. Dan jika kamu melakukan hal yang baik, maka satu kebenaran, keadilan akan ada di pintu gerbang. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dengan tegas Amos mengatakan kepada bangsa Israel untuk mereka memilih hal yang baik, melakukan hal yang baik. Nah, ini satu peringatan yang penting bagi kita juga. Ada pilihan dalam hidup. Bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Lalu pilihan itu ada pada kita. Pilihlah sesuatu hal yang baik, karena kebaikan itu suatu hari akan kita tuai. Kejahatan, kebencian, kemarahan itu hanya akan menghancurkan relasi dengan sesama dan juga menghancurkan segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi marilah mencari sesuatu yang baik di tengah-tengah dunia yang tidak baik ini. Dan marilah berbuat baik di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Segala kebaikan kita datangnya dari Tuhan. Dan Tuhanlah sumber segala kebaikan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap hidup melakukan hal yang baik. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kepada kami melalui firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.